Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin oleh ketua kelas. Ya, sebelum memasuki pelajaran, mari kita absen terlebih dahulu. Nama-nama yang ada di kelas kita ya. Ibu absen. Perkenalkan, nama Ibu Siti Fatimah. Bisa dipanggil Ibu Siti. Saya di sini akan mengajar kearsipan kelas 10 AP1 ya. Apakah ada yang tahu arsip? Oh, tahu, silakan berdiri. Jelaskan. Ya benar, arsip itu menyimpan dokumen. Lebih jelasnya, arsip adalah catatan atau warkat yang tertulis, tercetak dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang bertujuan sebagai bahan komunikasi dan informasi. Arsip juga bisa berupa video atau rekaman. Menurut Telianggi, arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, terencana, karena mempunyai nilai kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Sifat arsip. Arsip mempunyai sifat seperti yaitu autentik. Arsip harus autentik karena harus berisi informasi yang sebenarnya dan faktual. Yang kedua yaitu legal. Legal yaitu sebagai bahan bukti resmi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah unik. Arsip bersifat unik karena setiap arsip memiliki kronologi yang berbeda dan makna yang berbeda untuk setiap kegiatan. Misalkan untuk kepentingan saya sendiri, arsipnya kayak barang-barang saya sendiri, foto, ijazah milik saya. Nah, sedangkan kayak misalkan di perusahaan kan arsip tuh sangat banyak. Ada dari surat dinas, laporan bulanan, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu terpercaya. Dapat dipercaya sebagai bukti yang sahih. Nah, arsip ini bisa dijadikan bukti untuk kasus ataupun surat yang perlu atau pembuktian. Nah, secara umum, jenis-jenis arsip dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, arsip dinamis. Arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan administrasi kehidupan kebangsaan secara umum. Jadi, arsip dinamis ini itu digunakan secara langsung. Nah, yang kedua yaitu arsip aktif. Arsip aktif yaitu arsip dinamis yang dibutuhkan dan digunakan secara langsung dan terus-menerus dalam penyelenggaraan administrasi. Nah, arsip aktif ini jadi digunakan secara terus-menerus. Jadi misalkan kayak setiap hari dipakai, arsip ini selalu dibutuhkan. Jadi arsip ini selalu dibutuhkan setiap hari gitu. Nah, yang ketiga yaitu arsip inaktif. Arsip inaktif yaitu arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya menurun untuk penyelenggaraan administrasi. Nah, arsip inaktif ini kebalikannya dari aktif. Nah, inaktif ini jarang terjadi digunain. Nah, arsip ini jarang diambil ataupun jarang dibutuhkan gitu kan. Nah, yang keempat yaitu arsip statis. Arsip statis yaitu arsip yang digunakan secara tidak langsung, baik untuk perencanaan, penyelenggaraan administrasi negara. Nah, yang kelima yaitu arsip duplikasi. Arsip duplikasi yaitu arsip yang bentuk dan isinya sama dengan arsip yang asli. Nah, arsip duplikasi ini kayak misalkan fotokopian. Nah, yang asli misalkan udah dikirim ke customer nih. Nah, yang duplikasinya buat kita, buat diarsipkan di folder kita sebagai tanda bukti ataupun info untuk kita sendiri. Penempatan arsip juga harus dilakukan dengan benar dan mudah agar saat kita mencari arsip itu kita dapat
menemukannya tuh dengan mudah dan cepat, tidak lama dan membuang-buang waktu. Syarat-syarat arsip yaitu yang pertama berupa sekumpulan warakat atau catatan. Jadi yang perlu diarsipkan itu bukan hanya satu dokumen, tapi beberapa dokumen yang harus diarsipkan. Yang kedua yaitu mempunyai nilai guna. Tujuannya diarsipkan yaitu untuk menemukannya kembali kan. Nah, suatu yang sangat penting pasti akan disimpan dan ditemukan kembali saat membutuhkan. Nah, yang ketiga, penempatan arsip juga harus mempunyai sistem-sistem yang sudah diterapkan. Misalnya dari sistem bulan, tanggal, dari huruf, ataupun angka. Yang keempat, yaitu untuk mempermudah penemuan kembali dokumen yang kita arsipkan. Berdasarkan fisiknya, arsip dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu arsip tertulis. Arsip tertulis yaitu berupa tulisan seperti akta kelahiran, buku-buku yang ada di perpustakaan, misalkan surat perdagangan, surat dinas. Biasanya arsip ini berupa fotokopian, karena yang asli biasanya sudah diserahkan kepada customer, misalkan kayak surat perdagangan kan. Nah, di sana kan yang asli udah diantar ke customer. Sebagai bukti kita sudah mengirimkan suratnya, jadi kita mau fotokopinya dan menyimpan di dokumen kita. Nah, jadi tapi ada juga sih yang asli disimpan, tergantung dari segi kepentingannya. Yang kedua yaitu arsip berdasarkan visual. Dari visual kita sudah tahu kan. Nah, arsip ini berdasarkan wujud dalam bentuk apa? Dalam bentuk foto, peta, patung, relief, dan lain-lain. Misalkan kita mempunyai foto, kita mempunyai album kenangan kan. Nah, kita bisa menyimpannya melalui album ataupun kita pajang berdasarkan tanggal ataupun hari yang sangat penting bagi kita. Seperti kita ketahui, di Singapura tepatnya ada sebuah museum yaitu Madame Tussauds, yaitu berisi patung-patung lilin artis-artis terkenal ataupun orang-orang terkenal yang sangat penting. Nah, seperti kita tahu itu termasuk dalam wujud arsip visual, karena berbentuk pahatan lilin yang menyerupai bentuk manusia itu sendiri. Sebenarnya jenis-jenis arsip itu sangat banyak, dari fungsinya, dari segi kepentingannya, dari fisiknya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara pengarsipan atau mengarsipkan dokumen. Ya, kita akan membutuhkan pembolong kertas atau remover dan membutuhkan plastik file atau business file. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan arsipnya. Nah, kita membutuhkan dokumennya. Nah, di sini saya akan contohnya ini adalah kalender dari RPP saya. Nah, saya bolongkan di sini dan saya masukkan ke sini. Ini arsip ini bertujuan untuk bahan saya mengajar. Jadi ini arsip yang sangat penting bagi saya. Penempatan arsip itu sangat banyak, misalkan dari filing kabinet, kayak di rak buku juga bisa, di lemari, ataupun di lain-lain tempat yang bisa kalian temukan kembali. Tidak terpatok dengan filing kabinet doang sih sebenarnya. Kita bisa menyimpannya dimanapun, asalkan kita bisa menemukannya kembali dengan mudah. Nah, untuk penempatan arsipnya itu sendiri, kita membutuhkan sebuah folder. Nah, folder itu sangat banyak macamnya, misalkan kayak folder file, business file, kemudian ada binder file yang gede itu. Nah, di sana itu bisa memuat banyak.
arsip yang kita masukkan. Pokoknya sangat banyak macam-macam untuk penempatan arsip itu sendiri. Jadi kita tidak boleh menaruh sembarangan arsip kita dimanapun gitu. Kita harus menempatkannya di tempat dan dokumen yang seharusnya kita tempatkan gitu kan. Nah, di sini kalian apakah sudah pernah belajar arsip? Apa sudah pernah mengarsipkan dokumen kalian di rumah? Kenapa? Oh, sudah. Bagaimana cara mengarsipkannya? Apakah ada pertanyaan untuk saya? Silahkan, ada yang kurang mengerti dari penjelasan saya, silahkan ditanyakan. Kamu? Oh, nggak ngerti. Ya, benar. Arsip itu bisa disimpan dengan melalui tanggal, bulan, tahun, jenis nama atau abjad. Bisa juga melalui dari segi kepentingannya, misalkan kamu nih kan punya arsip pribadi nih, kan nggak mungkin dong dari awal bulan atau setiap bulan kamu mempunyai dokumen tersebut, misalkan kayak akte kelahiran, surat kelahiran, ijazah. Nah, kamu simpan itu di suatu folder ataupun plastik file yang mudah disimpan dan disatukan. Nah, kamu simpan itu di tempat yang mudah ditemukan. Jangan sampai kamu menaruhnya di mana saja. Nah, saat kamu membutuhkannya kembali, kamu mencarinya dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencarinya. Arsip itu kan untuk mudah ditemukan ya, agar kita kalau lupa, kita juga tahu kalau arsip itu kita simpan di situ. Nah, fungsinya arsip itu kan seperti itu. Oke, karena kalian sudah mengerti, saya akan memberikan tugas. Ya, minggu depan kalian membawa plastik file ya, bisnis file. Nanti kita akan belajar bersama-sama membuat surat yang kita arsipkan. Nah, nanti saya akan membagikan suratnya, nanti kalian fotokopi besok, maksudnya pertemuan yang akan datang, nanti kita akan belajar mengarsipkan. Nah, seperti ini aja. Besok membeli ini ya, bisnis file. Kalian bisa dapatkan di fotokopian ataupun di toko buku terdekat. Beli sendiri ya. Oh ya, kalian nggak usah bawa pembolong. Nanti saya akan membawa pembolong kertas. Kalau kalian membeli ya silahkan membeli. Dan sekian hari ini Bu mengajar. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan tanyakan atau pelajari lagi. Pertemuan selanjutnya nanti tanyakan ke saya. Semoga hari ini pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.